Kalau kita bicara sejarah Indonesia, biasanya yang muncul adalah cerita kemerdekaan, pembangunan, dan kebanggaan nasional. Tapi, ada satu bab sejarah yang selama puluhan tahun nyaris tak dibicarakan secara jujur, sebuah tragedi kemanusiaan besar yang menewaskan ratusan ribu orang dan mengubah arah bangsa ini selamanya. Semuanya bermula dari satu peristiwa politik, Gerakan 30 September 1965. Penasaran kan? Aku Nowala akan memandumu untuk memuaskan rasa keingintahuanmu. Untuk memahami G30S, kita harus mundur sedikit ke awal 1960-an. Saat itu, Indonesia berada di tengah pusaran Perang Dingin. Dunia terbelah menjadi dua blok besar, Barat dan Timur. Di dalam negeri, Presiden Soekarno mencoba menyeimbangkan tiga kekuatan utama, nasionalis, agama, dan komunis, yang kemudian dikenal dengan konsep Nasakom. PKI saat itu bukan partai kecil. Ia memiliki jutaan anggota dan simpatisan, kuat di kalangan buruh, petani, dan organisasi massa. Di sisi lain, militer, khususnya Angkatan Darat, memandang PKI sebagai ancaman serius. Intinya, Indonesia sebelum 1965 adalah negara dengan ketegangan politik ekstrem, di mana satu percikan kecil bisa memicu ledakan besar. Puncaknya, pada malam 30 September 1965, 6 jenderal TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Sebuah kelompok menyebut diri mereka Gerakan 30 September. Versi resmi Orde Baru selama puluhan tahun menyatakan bahwa PKI adalah dalang tunggal. Namun, sebenarnya penelitian sejarawan LIPI, Asfi Warman Adam, menunjukkan bahwa peristiwa ini jauh lebih kompleks. Ia menyebut adanya konflik internal militer, ketegangan elit politik, serta pengaruh geopolitik global, termasuk adanya keterlibatan agen CIA. Tetapi, satu hal pasti, peristiwa ini menjadi pembuka jalan bagi kekerasan massal. Setelah G30S, Indonesia memasuki salah satu periode tergelap dalam sejarah modernnya. Di berbagai daerah, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, terjadi kekerasan massal terhadap orang-orang yang dituduh komunis, seringkali tanpa pengadilan, tanpa bukti, tanpa pembelaan. Korban bukan hanya anggota PKI, tapi juga petani, guru, seniman, buruh, bahkan orang yang sekadar difitnah atau punya konflik pribadi. Perkiraan jumlah korban bervariasi, namun banyak penelitian menyebut angka 500.000 hingga lebih dari 1 juta jiwa tewas antara 1965 sampai 1966. Sebenarnya kekerasan tidak berhenti pada genosida. Jutaan orang dipenjara tanpa pengadilan, diasingkan ke tempat-tempat seperti Pulau Buru. Anak cucu korban kehilangan hak sipil, akses pendidikan, bahkan pekerjaan. Selama puluhan tahun, narasi sejarah hanya disampaikan dari satu sudut pandang. Korban tidak diberi ruang untuk bercerita. Akibatnya, trauma ini diwariskan lintas generasi, bahkan sampai hari ini. Jadi, sebenarnya mempelajari tragedi 1965 bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk memastikan kekerasan politik tidak pernah dianggap wajar lagi. Sejarah yang jujur bukan ancaman bagi bangsa, justru ia adalah fondasi keadilan dan kemanusiaan. Kalau kamu suka dan merasa konten Nowala bermanfaat serta ingin Nowala terus konsisten menghadirkan konten edukatif, kamu bisa dukung Nowala melalui Saweria. Link ada di deskripsi bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan bahasan-bahasan menarik lainnya. Aku Nowala Stay Curious, dan sampai jumpa.